Dan pada musim haji tahun ini, jamaah calon haji diimbau untuk menyiapkan kondisi fisik dan juga kesehatan lantaran suhu tinggi di Madinah yang dilaporkan mencapai 40 derajat Celcius. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian jamaah, terutama dalam melaksanakan ibadah haji. Dan untuk mengetahui update kondisi terkini jamaah calon haji di Tanah Suci, telah bergabung bersama kami Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Bapak Subhan Khalid. Selamat sore di Jakarta, tapi karena Pak Subhan ada di Saudi, saya mengucapkan selamat siang Pak Subhan. Selamat siang Mbak Lia. Iya, apa kabar Pak? Kami di sini baik, Bapak apa kabar baik, di sana? Baik. Alhamdulillah baik juga Mbak Baik, Lia. Ya. baik. Dan untuk jamaah sendiri Pak, hingga hari ini bagaimana kondisi kesehatan para jamaah calon haji di sana? Secara umum Alhamdulillah para jemaah haji kondisinya sehat dan baik-baik saja dan seluruhnya telah melaksanakan prosesi ibadah selama di Madinah, melaksanakan ibadah arba'in di Masjid Nabawi dan juga melaksanakan ziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah. Baik Pak, namun kabar yang juga kita terima bersama-sama bahwa jamaah haji, calon haji yang meninggal dunia di Tanah Suci ada terakhir 3 orang begitu. Seperti apa Pak, ada update untuk jamaah yang meninggal dan untuk prosedur pemakamannya dilakukan petugas seperti apa Pak? Sampai dengan hari ini jemaah haji yang wafat di Madinah itu totalnya 4 orang Mbak Lia ya. 4 ya Pak? Jadi ya 3 dari Jawa Timur, kemudian 1 dari Jawa Tengah, dari Solo. Dari Solo dan dari Jawa Timur ya Pak? Terangan ya, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah karena Amin, mereka sudah berniat untuk melaksanakan perintah Allah dan dipanggil di tempat yang sangat suci dan dekat makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk selebihnya ya sebagian memang jamaah kita kan tahun ini cukup banyak yang lansia, tetapi secara umum sih alhamdulillah sehat ya. Kunjungan-kunjungan ke rumah sakit baik KKHI kita maupun juga rumah sakit Arab Saudi cukup banyak juga, tetapi alhamdulillah kemudian mereka hanya memeriksakan saja, rawat jalan, lalu kemudian kembali ke hotel dan melaksanakan ibadah kembali. Nah, untuk kondisi cuaca di Arab Saudi sendiri yang perlu menjadi perhatian bagi para jamaah kalian, saat ini sudah memasuki awal-awal musim panas dan semakin ke belakang nanti akan terus meningkat ya suhunya, dan hari ini sudah mencapai 41 derajat di siang hari. Nah, oleh karena itu tentu kami menghimbau dan kita tidak bosan-bosannya menghimbau kepada para jemaah sekalian yang pertama agar menghindari sengatan langsung dengan sinar matahari. Jadi Bapak Ibu sekalian ada baiknya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar ruangan agar tidak terkena sengatan langsung sinar matahari yang cukup panas. Yang kedua, tetap menggunakan alas kaki dan juga mempersiapkan kantong untuk menyimpan alas kaki ketika di masjid. Biasanya jemaah menyimpan alas kaki, sandal atau sepatu itu di box-box yang ada di dekat pintu masjid. Nah, untuk itu kami menghimbau agar jemaah membawa kantong plastik atau kantong apa saja untuk menyimpan alas kakinya dan terus melekat kepada badannya, dibawa kemana-mana sehingga ketika keluar dari masjid pintu manapun itu begitu keluar langsung bisa dipakai, karena lantai-lantai di luar masjid cukup panas dan bisa mengakibatkan kaki ini melepuh ya. Kemudian yang ketiga, kami juga menghimbau agar selalu menggunakan identitas jamaah haji, utamanya adalah gelang identitas, karena di sanalah identitas Bapak Ibu sekalian dapat dikenali sehingga ketika perlu bantuan maka dengan mudah akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dengan identitas tersebut. Yang keempat, jangan ragu-ragu bahwa kami seluruh petugas haji Indonesia dengan kostum dan seragam seperti ini berada di wilayah kota Madinah dan nantinya juga di Mekah dan juga di Masyair, semuanya bersiap dan berniat untuk membantu jamaah haji. Jadi jangan ragu-ragu, mintalah bantuan kepada para petugas
rujuklah kepada para petugas untuk memberikan bantuan apabila Bapak Ibu sekalian memerlukan bantuan. Ya, baik Pak. Tadi Bapak sebutkan sudah terkait hari ini sudah mencapai 41 derajat Celcius begitu ya Pak ya. Lalu tadi ada juga yang Bapak sebutkan bahwa beberapa jamaah memeriksakan diri ke pusat kesehatan begitu. Apa saja Pak keluhan yang dirasakan oleh para jamaah sejauh ini? Eh, Catatan dari tim kesehatan kami, dari klinik kesehatan haji itu, dari total jemaah yang merujuk dan memeriksakan diri ke klinik, itu sebanyak 72% itu sesungguhnya mereka memiliki riwayat penyakit kronis dari tanah air, tetapi dengan berbagai tingkatannya ya, yang ringan. Nah, oleh karena itu maka kami menganjurkan, menghimbau kepada para jamaah sekalian ketika ada keluhan, segeralah untuk memeriksakan diri agar kesehatannya dapat dirawat dan dimitigasi untuk menuju nanti puncak penyelenggaraan ibadah haji. Karena Baik. pada saatnya nanti memerlukan energi dan juga effort yang besar untuk agar bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Baik. Terkait dengan lansia Pak yang mencapai 30%, bagaimana persiapan dari para petugas di sana? Terutama untuk kesehatannya juga begitu. Ya betul, bahwa tahun ini sejak awal-awal kita memang sudah memitigasi dan sudah menghitung berapa jumlah jamaah lansia tersebut, sehingga dari awal struktur PPIH kita, struktur panitia haji, memang kita fokuskan ke sana, sehingga kita mengambil tagline haji ramah lansia. Di dalam struktur PPIH juga kami menambahkan satu bidang layanan lansia. Nah, ini maksudnya agar kita semua memiliki komitmen dan juga semangat yang sama untuk memberikan layanan dan bantuan kepada para jemaah haji yang mencapai 32% itu di atas 65 tahun atau lanjut usia. Insya Allah kami sudah siap, kami siap memberikan layanan kepada para jemaah haji sekalian, dan petugas-petugas seluruhnya sudah mempersiapkan diri untuk mewakafkan diri untuk membantu para jamaah selama berada di Tanah Suci. Baik, tadi kita bicara kesehatan. Selanjutnya bagaimana dengan persiapan haji yang dilakukan PPIH Pak terkait dengan penyiapan tenda di Arafah dan juga Mina? Masih ada waktu kurang lebih 30 hari ke depan untuk prosesi puncak ibadah haji di Arafah, di Musdalifah dan juga Mina. Kami terus mengupdate dan memantau proses penyiapannya, dan alhamdulillah untuk tenda-tenda di Arafah saat ini sudah mencapai 80% sudah berdiri. Tinggal mereka menyelesaikan seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, dari instalasi listrik, air dan lain sebagainya Dan per minggu kita mengupdate ke area Arafah tersebut untuk melihat kesiapan tenda-tenda ketika nanti jamaah haji akan tiba di Arafah. Baik, Pak Subhan, Anda sudah berada di sana dan juga sudah ada sebagian jamaah yang ada di sana. Untuk yang belum berangkat, begitu ada pesan jamaah yang akan berangkat, apa saja persiapan yang harus ditambahkan mungkin dan juga perlu diperhatikan sebelum berangkat? Ya, ini mengulang kembali Bapak Ibu sekalian calon jemaah haji bahwa di Arab Saudi saat ini memasuki musim panas. Jadi semakin hari cuacanya akan bertambah panas. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian akan mempersiapkan diri menghadapi cuaca panas tersebut. Yang kedua, nantinya ketika tiba di Arab Saudi, karena tingkat kelembapan udara di Arab Saudi itu sangat rendah, sehingga kita tidak merasa haus, tetapi kita kehilangan banyak cairan. Nah, oleh karena itu maka dihimbau agar nanti Bapak Ibu sekalian jangan lupa dan jangan segan-segan untuk terus mengkonsumsi cairan air ya, agar tidak dehidrasi gitu ya. Di cairan tubuh tetap terpenuhi dan tidak dehidrasi. Nah, lalu kemudian yang ketiga tentu bahwa sekali lagi kami ingatkan bahwa kami semua petugas ini sudah siap mempersiapkan diri untuk membantu jamaah haji sekalian. Jadi silahkan hubungi para petugas apabila Bapak Ibu sekalian memerlukan bantuan kami. Baik, terima kasih Pak Subhan Khalid, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom. Selamat siang waktu Arab Saudi, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Selamat siang, terima kasih Mbak Ali.